Ini udah di sampah, ngapain kamu makan? Ya udah, Masnya kan juga udah ngebuang. Buat saya ya. Ini udah kadaluarsa. Yang ada kamu sakit bukannya kenyang. Udah apa-apa, yang penting saya bisa kenyang. Enggak, jangan, nggak usah. Mas, saya beneran lapar, Mas. Ya udah, jangan ini yang dimakan. Ya udah, kamu beli makan. Aku kasih uang, oke? Tapi itu sayang dibuang, gak apa-apa. Aku udah biasa makanan. Ini expired. Kalau misalkan dimakan kamu sakit perut. Karena banyak bakteri di situ. Sakit perutnya juga bentar. Gak apa-apa ya, saya beneran. Gak usah. Ya udah, aku kasih kamu uang. Oke, kamu beli makan. Enggak, saya bukan pengemis, Mas. Saya Ya, aku nggak anggap kamu kumis. The Spy. Ini udah di sampah, ngapain kamu makan? ya udah, Masnya kan juga udah ngebuang. Buat saya ya. Ini udah kadaluarsa. Yang ada kamu sakit bukannya kenyang. Udah apa-apa, yang penting saya bisa kenyang. Enggak, jangan, nggak usah. Mas, saya beneran lapar, Mas. Ya udah, jangan ini yang dimakan. Ya udah, kamu beli makan. Aku kasih uang, oke? Tapi itu sayang dibuang, gak apa-apa. Aku udah biasa makanan. Ini expired. Kalau misalkan dimakan kamu sakit perut. Karena banyak bakteri di situ. Sakit perutnya juga bentar. Gak apa-apa ya, saya beneran. Gak usah. Ya udah, aku kasih kamu uang, oke? Kamu beli makan. Enggak, saya bukan pengemis, Mas. Saya Ya, aku nggak anggap kamu kumis. Pemulungan. Buat beli makan. Bisa untuk seminggu tuh buat kamu. Mas ada kerjaan untuk saya, bersih-bersih rumah atau cabutin rumput. Ini rumah Masnya. Ya udah, aku Rumah saya kecil, Mbak. Nggak perlu pakai pembantu. ya udah kalau gitu. Nggak apa-apa. Ambil aja. Satu lagi, Mbak. Di depan situ sudah ada tulisan. Nggak boleh pemulung pengemis masuk sini. Ya kalau ketemu sama orang kayak saya, nggak masalah. Takutnya ketemu orang yang agak vokal, nanti mbaknya diusir malah. Maaf, Mas, saya nggak baca. Ya udah, ambil aja buat beli makan, oke? Jangan ngambil di tempat sampah. Mas, tapi itu Kotor juga sayang dibuang makanannya. Ini expired, Mbak. Nggak layak untuk dimakan. Mas tunggu di rumah ya. Saya nyapu atau ngepel. Nggak perlu, udah bersih. Aku udah Saya nggak mau nerima ini cuma-cuma, Mas. Nggak apa-apa, aku ngasih, aku ikhlas kok. Saya tahu Mas ikhlas, tapi Mas makanannya. Udah, itu sampah. Oke? Buat beli makan aja. Yang layak. Tapi ini banyak, saya nggak kerja apa-apa. Bisa untuk Dikasih 1 minggu kan? Ya udah, aku nggak butuh kamu kerja terus dapat uang. Aku ikhlas ngasih itu. Ya udah, jangan keliling sini. Nanti dimarahin warga. Mas, kebaikan Mas yang kayak gini nanti yang bikin orang males juga. Males kenapa? Ya memanfaatkan suatu situasi yang kayak gini. Ya aku tahu kamu butuh. Kamu sampai kayak gitu berarti kamu butuh makan kan? Ya Nggak udah. bisa, saya harus kerja. Saya nggak mau minta-minta, saya bukan pengemis. Mas, saya mau kerja ya. Saya juga mau keluar.
Sorry, saya mau olahraga. Mbaknya mending pergi aja daripada ntar lagi tuh samperin sama satpam. Ntar lagi jam 7:30 satpamnya datang. Nggak diusir. Ini terlalu banyak untuk saya. Nggak mau, ya udah. Nggak, itu untuk makan serius. Buat 1 minggu cukup. Organisasinya 10 ribuan. Ya kan? Mending ini buat makan 1 minggu. Ntar mbaknya bisa kerja yang lain, uangnya ditabung untuk biaya hidup berikutnya. Oke? Makasih banyak ya. Ya. Yaudah mbak, mending mbak keluar dari kompleks ini aja. Mer, Siapa? kamu mau bilang-bilang mau sini? Aku mau olahraga loh. Ini ngapain pengemis ada di sini, gembel ada di sini? Bukannya Tadi di dia depan mau- udah ada tulisannya ya, dilarang masuk. Kayak dia nggak tahu. Dia tadi mau ngambil makanan Maaf, bekas di tempat sampah. saya nggak baca. Mbak, Mas, sekali lagi makasih ya. Kamu ngapain sih ngasih uang sama dia? Dia nggak makan, dia butuh makan. Ya udah, itu berita dia. Ngapain nggak mau ngasih uang 100 lagi? Sama manusia kita harus membantu. Ya udah Mas kalau gitu. Nggak, Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak apa-apa, mbak. Mbak, Udah, nggak usah. Kamu ngapain sih? kasihan sayang. Kamu tuh harus punya respect juga ke orang-orang kayak gitu. Ini lagi kalau ngomong sama orang, dilepas dulu. Lagian mati, baru ntar lari, tak hidupin. Lagian kamu kesini, kok nggak bilang sih? Biasanya juga WA dulu. Iya tadi juga buru-buru aku sini, biar surprise aja. Pagi-pagi aku kesini. Ya udah kamu tunggu di rumah, aku mau olahraga. Iya, kok gitu sih? Ya, aku udah niat-niat bangun pagi dari tadi. Ya udah aku mau ngomong bentar aja, 5 menit. Ya udah masuk. Ada apa? Apa yang penting banget? Nah sayang, aku kesini mau ngomongin hal yang serius banget sama kamu ini tentang kita. Apalagi, bukannya kita udah sering ngomong serius. Ya enggak, kita kan udah hampir nikah, ya kita harus lebih ngomongin yang ke arah situ dong. Kemarin udah ngomong itu, apalagi? Tadi malam mama aku bilang kalau pernikahan kita itu perayaannya harus meriah gitu katanya. Ya udah, aku udah nyangkupi juga kan. Nggak apa-apa. Aku sudah juga ngomong sama orang tua kamu, katanya ya udah, misalkan aku ada dana berapa, mereka juga mau bantu. Oh ya? Emang kayak gitu katanya. Tapi sayang, kayaknya aku ada mau perubahan sedikit aja, boleh? Apa? Kamu kemarin katanya resepsinya cuma di gedung biasa gitu. Iya itu bukan biasa sayang. Di Genvi itu bagus banget udah. Sayang, tapi itu kurang gede buat aku. Kamu tahu Emang kan? kamu berapa sih yang mau diundang? Teman-teman aku tuh banyak banget yang dari luar kota juga mau dateng. Kemarin itu yang di Genvi itu udah 500 orang. Ya ternyata teman-teman aku yang udah kerja di luar negeri itu mau datang juga. Ya aku mau Serius? dong, kalau perayaan cuma gitu sederhana. Itu bukan sederhana, sederhana tuh di rumah aja. Di gedung aku sudah pakai vendor juga kan. Sudah pakai WO. Semuanya udah terorganisir. Iya dong gitu, cateringnya harus mewah ya. Ada cake, terus Aku ada udah percaya lunch. sama WO-nya. Kan aku tinggal ngasih duit doang sama mereka. Tapi yang duitnya berinya yang banyak ya. Apanya? Buat uang catering. Ya supaya lebih wah aja makanan kita, nggak Iya, segala udah. kayak ada sushi, Kemarin pizza. kita udah beli paket gold. Itu udah bagus banget. Paket paling di atas. Kalau masalah itu aku percaya sama kamu. Ya udah, aku percaya aja. Tapi Apalagi? mahar. Iya, ampun. Kemarin minta emas kan, 10 gram. Itu kurang gak sih cuma 10 gram? Aku tuh maunya berlian gitu loh, biar tangan aku makin cantik, makin berkilau gitu. Biar teman-teman aku iri Sayang. banget aku punya suami yang kaya raya. Kemarin kakak sepupu aja nikah. Itu cuma pakai 2 gram doang, udah cukup. Yang penting tuh acaranya, kesakralan acaranya, niatnya juga. Kalau masalah kayak gitu, ya bener sih, memang perempuan yang harus minta itu. Tapi kamu juga harus melihat kemampuan aku juga dong. Aku sudah dibebankan biaya masalah acara. Terus masih itu juga kamu harus ngerti dong sebagai pacar aku. Terus
Kamu nggak mau nurutin aku? Bukan nggak mau, cuman kamu harus ngerti aja masalah finansial aku Sayang, juga. cincin berlian itu murah banget, cuma 25 juta aja loh. Itu 2 kali lipat dari harga emas yang aku sudah beli 10 gram. Dan emasnya udah aku beli. Ya udah jual aja, beli lagi yang berlian. Aku maunya itu pokoknya. Aku nggak mau ya kalau emas, soalnya emas tuh warna kuning, aku nggak suka. Aku maunya tuh yang putih, yang gini, kinclong sayang. gitu. Aku kasih tahu di awal ya, sebelum kita menjalani semuanya. Karena kita akan menjalani seumur hidup. Tapi kan ini cuma 1 kali dalam hidup sayang. Iya, Masa aku sih kamu nggak mau paham. manjain istri kamu Maksud ini? saya, ini menggambarkan gimana kita nanti ke depannya. Misalkan kamu nggak mengerti tentang masalah finansial aku, ketika nikah nanti, aku nggak punya uang, terus kamu minta ini itu, itu kan juga mempengaruhi kan? Kamu kan perusahaannya gede, masa ya sih kamu mau bangkrut gitu aja nggak mungkin kan? Kamu tuh pintar pengelolanya. Udah lah, gak usah mikirin kamu tuh nanti jadi miskin kayak atau kehabisan uang. Enggak. Bukan masalah itu, tapi kita juga harus berpikir panjang. Kita bakal punya anak, kita bakal nyusukalin anak, ya kan? Tabungan kamu banyak banget, Ferry. Udahlah, cuma aku minta berlian aja kok kamu gini banget oke, sama oke, aku. Oke, aku turuti. Sama undangan, aku maunya yang wah juga, yang mewah banget pokoknya. Pokoknya semuanya aku udah serahin sama WO, wedding organizer-nya. Aku nggak mau ya kalau cuma pakai kertas gitu aja, aku maunya pakai akrilik gitu, biar dipajang juga sama teman-teman aku. Nggak efektif, saya nggak bakal dipajang. Untuk yang ngapain dipajang di rumahnya orang? Setidaknya kan ada kenangan gitu loh sama temen aku, kalau dia lihat kalau udah mau nikah, biar ngaca juga dari pernikahan kita. Kemarin aku sudah bilang sama Dan sorry mau nunggu ya? Sorry, tadi masih ada Mary pas aku berangkat. Ya nggak apa-apa, aku tunggu dalam aja ya. Lanjut aja kalau gitu. Nggak apa-apa lagi, santai. Udah selesaiin aja dulu. Udah, pokoknya aku cuma mau itu aja, simple banget. Iya, udah. Tinggal nurutin. Ya udah, berlian, oke. Bener ya? Iya, kalau masalah acaranya itu udah WO yang ngurusin. Aku minta yang paling bagus sudah. Lihat aja nanti kalau acara cuma gitu-gitu aja. Aku maunya juga ngundang artis terkenal gitu. Ini di kota mana? Kita di kota kecil, sayang. Ya udah, nggak apa-apa sayang. Ngundang artis itu hampir kayak seharga kita nikah. Sayang, biar pernikahan kita itu Nggak. Kalau yang kali ini aku nggak bisa. biar masuk TV apa kayak karena mewah. Nggak ada, di kota ini nggak ada yang terkenal, adanya di Jakarta. Apaan sih? Berapa sih ngundang artis? Kemarin tuh Denny Caknan aja itu hampir 80 juta. Ya udah, kamu ada kan uang segitu? Ya enggak juga, sayang. Mending buat beli mobil kamu nanti, ya kan? Soal itu udah aku pikirin, nanti setelah nikah aku juga mau minta mobil sama kamu. Udah, itu aja. Enggak gitu juga. Enggak, kalau kali ini enggak. Sorry, enggak bisa. Kamu kok gitu sih? Ya udah. Kamu udah minta ini, itu aku turuti. Ya aku cuma pengen pamer aja sama teman-teman aku. Ini bukan untuk pamer. Apa sih nikah buat kamu? Kamu lihat enggak nikah? Ya aku niat, karena aku niat kayak gini, aku mintanya segitu sama kamu. Kayaknya kamu ini morotin aku deh. Sayang, bukan mau morotin. Pernikahan itu cuma 1 kali. Paham, dalam hidup. aku tahu. Tapi kamu juga harus melihat kondisi finansial aku. Aku juga udah lihat kok. Kamu udah mapan, kerjaan kamu sukses, ya kan? Apalagi yang mau dilihat? Itu yang kamu lihat. Tapi perjuangan aku menuju situ. Nanti aku bantu kok, aku gak diem aja. Enggak, kali ini enggak. Kalau permata belian oke, aku turutin. Undangan dan acaranya. Kamu tuh gak pernah yang ngertiin aku, mau pulang aja. Udah minum obat belum? Udah tadi pagi. Sebenarnya itu tambahannya aneh tau. Mau nikah aja ribet. Mintain itu. Yang diminta juga hal-hal yang gak wajar tau. Ya aku sempet dengar. Sorry, aku bukannya nguping, tapi nggak sengaja aja dengar. Kok bisa begitu ya dia? Gak tau. Tambah kesini kok aku tambah mikir ya. Dia tuh kayak morotin aku. Kamu udah kapan kayak gitu sama Mary? Hubungan kalian gak baik-baik aja? Bukan gak baik-baik aja sih. Kita baik-baik aja. Cuman ya kayak gitu. Kita bertengkar hanya karena dia minta ini itu dan aku gak turuti. Ya itu termasuk menurut aku gak baik-baik aja.
Padahal kita udah menikah loh. Aku sudah ngomong sama orang tuanya dia. Orang tuanya ngikut aku. Tapi malah yang banyak maunya tuh Mary. Dia yang diminta hal-hal yang gak wajar. Yakin cuma itu masalahnya? Emang apa lagi? Gak ada. Masalahnya dia ya terlalu egoisnya tinggi banget. Aku malah mikir gini, misalkan aku udah nikah sama dia, sekarang aja dia kayak gitu sama aku, gimana kalau nikah? Kan bisa kok. Cewek kayak gitu nggak perlu diturutin sih. Susah. Nanti masa depan kamu bisa hancur cuma gara-gara dia. Iya. Terus sekarang juga harus mikir, cuman masalahnya tuh udah dekat dengan pernikahan aku. Aku sebagai sepupu kamu aja aku nggak terima kamu diginiin. Tapi gimana lagi Dan? Aku sayang sama dia. Udahlah. Sayang itu bisa berubah. Termasuk sayang Mary ke kamu. Sayang, aku udah selesai nih. Kamu bisa jemput aku kan? Bisa, boleh bentar lagi ya. Tunggu ya. Udah kalau gitu. Kerjaanku udah selesai nih. Oke, aku tunggu ya. Nanti aku Sherlock deh, soalnya aku dari rumahnya temen. Oke, kita mau jalan kemana? Udahlah, soal itu nanti aja. Ya udah, yang penting kamu jemput aku dulu. Oke, Oke sayang. Oke, ditunggu ya. Bye bye. bye. Kamu ngapain kamu masih di sini? Aduh mbak, panas. Kamu tuh buta atau nggak bisa baca atau gimana? Kamu gak baca apa di sana udah ada tulisan gembel atau pengemis itu dilarang masuk ke perumahan ini? Iya, saya baru baca. Lagian Udah. saya di sini nggak ngapa-ngapain kok, cuma mau cari makan. Cari makan bukan di sini kali, kerja. Ngapain kamu cari makanan di daerah sini? Nggak ada tuh. Saya Tuh juga- warung-warung nggak ada di sini. Saya juga pengen kerja mbak, siapa tahu ada orang-orang sini yang mau jadikan saya pembantu. Mimpi banget kamu ya. Sini tuh perumahan elit. Nggak ada yang cari ART tuh dari seorang gembel kayak kamu. Maaf ya mbak, saya dengar tadi mbak di telepon. Mbak sepertinya panggil sayang ke orang lain, padahal mbak punya pacar loh. Terus urusan kamu apa? Mas yang tadi tuh baik banget mbak. Gak usah deh ngurusin urusan orang. Mending kamu pergi dari sini jauh-jauh dari kompleks ini, atau aku cariin satpam buat ngusir kamu. Mau? Saya cuma numpang duduk, saya masih capek mau jalan. Kalau ada orang lain lihat gimana? Mengganggu pemandangan banget. Mana kamu bau sampah kayak gini? Ini lagi Iya, pakai Mbak, robek-robek segala. Kamu mau pamer badan kamu, hah? Saya kalau punya baju lain saya pasti pakai. Makanya kerja. Cuci piring kayak apa kayak di warung kan bisa. Kamu kan masih muda. Nggak gampang mbak, banyak yang ngusir saya. Atau jangan-jangan kamu tadi itu cari perhatiannya sama pacar aku. Enggak mbak, beneran. Sampai pacar aku mau ngasih uang 100.000 sama kamu. Kamu kayak cari uang tuh gampang. Mbak saya nggak minta, masnya yang mau ngasih ke saya. Makanya jangan di sini. Ya mbaknya tuh harus bersyukur punya laki-laki seperti dia. Dia tuh tulus orangnya, nggak pilih-pilih. Dari kata-kata kamu aku udah tahu kok. Kamu ngincer pacar aku ya? Kamu mau ngincer calon suami aku? Enggak mbak, saya nggak berani mbak. Saya cukup tahu diri kok. Bagus kalau gitu. Sekarang pergi dari sini. Iya mbak, sebentar lagi saya pergi. Gua agak teduh dulu, saya capek dari tadi jalan lumayan. Mau jauh. dikasihani sama orang-orang elit di sini. Iya. Biar kamu menggoda suami-suami orang di sini. Mbak, saya bukan pengemis. Saya kesini niat cari kerja. Makan. Terimakan. Iya. Sudah mbak, saya minta maaf kalau nyinggung perasaan mbak. Sayang. Bye. Sayang. Hei, mau langsung? Ya langsung aja. Kita mau kemana? Kayaknya kita ke rumah dulu aja deh. Gimana? Kamu makan dulu ya? Aku belum makan. Boleh. Habis itu ke rumah ya.
Yuk. Ntar aku naik dulu. Kok basah hujan ya? Kenapa hujan lah? Iya. Tadi aku naik dulu. Oh, pakai heel soalnya susah. Alah. Bentar. 1, 2, 3. Sampai di titik ini, aku perjuangannya besar banget buat dia. Waktu, tenaga, duit. Kamu Dia juga kerja keras ya kan? Dia nggak pernah mikir juga kalau aku punya penyakit. Itu masalahnya. Kamu kerja keras banting tulang. Cuma untuk mahar segede itu. Padahal kamu sendiri punya penyakit. Kenapa nggak mikir ke situ? Entahlah. Mungkin ini yang dibilang bucin. Capek kalau udah ngomong cinta. Aku sampai malas juga dengarnya. Tapi Kenapa? ada suatu hal yang kamu nggak tahu dari dia. Aku bisa bilang. Maksudnya? Enggak, kalau dia tuh keluar sama temennya. Aku kapan hari lihat dia. Temen cewek. Oh. Dia lagi ngobrol gitu di kafe. Iya, dia sering bilang kalau masalah itu aku tahu dia historinya Ferry itu memang dia banyak pacarnya. Iya, dulu sebelum sama aku. Jadi dari itu, dia pernah dia kelihatan ketahuan selingkuh sama aku, cuman bukan selingkuh sih. Dekat sama cowok, cuman ya udah kita baikan lagi dan dari itu aku juga nggak tinggal diam. Aku selalu pantau dia di HP aku. Kok segampang itu sih kamu? Maksudnya? Udah ketahuan jalan sama cowok, kenapa masih dimaafin? Ya, manusia tuh harus ngasih kesempatan. Tapi kalau udah yang kedua, beda lagi. Itu watak. Kalau udah jalan sama cowok, pasti ujung-ujungnya nanti pas jalan sama cowok lagi. Tapi sampai di titik ini, dia udah nggak lagi kok. Emang Makanya aku kamu percaya tahu? sama dia. Aku pantau terus di. Serius. Aku sampai hidupkan GPS-nya dia, nyambung sama HP ku. Jadi aku tahu dia kemana aja. Kalau udah watak itu pasti kambuhan. Kalau udah berani selingkuh atau jalan sama cowok lain. Enggak. Udahlah, jangan rating gitu. Ya kan kita udah juga mau nikah. Aku heran sama kamu. Kenapa kamu positif thinking mulu sama dia? Ya hidup tuh harus kayak gitu. Kenapa aku sukses sampai sekarang? Karena aku juga berpositif thinking terus sama orang. Ya udah yuk berangkat. Nggak jadi olahraga nih kita. Gara-gara Mary. Kamu masih mau olahraga? Padahal kondisi kamu kayak gini. Lah, aku kan janjian sama kamu, kamu suruh nunggu rumahnya, malah kamu kesini. Iya, aku kan bisa olahraga sendiri aja daripada kamu Dan kenapa-napa. penyakit itu nggak bisa didiemin, nggak bisa harus tidur istirahat enggak. Ya harus olahraga dong, biar aku juga bugar. Sakit tuh harus digituin. Oke, tapi nggak usah berat-berat olahraganya. Ntar- Jogging aja, oke? Iya, kalau nggak kuat ya kamu langsung berhenti aja. Nggak usah dipaksa. Makanya mau ngajak temen, takutnya aku kabur di tengah jalan gitu kan. Ya udah. Siapa yang nolongin? Tadinya aku mau olahraga sendiri. Ya aku nggak bisa kalau kejar kamu lari, jangan lari dong. Jalan aja ya, gak usah lari. Duluan aja. Udah, terus? Aku ke toilet dulu sakit perut. Ya ampun, udah aku jalan pelan-pelan ya. Iya, pelan Kejar. aja. Kalau kamu nggak bisa lari soalnya. Iya, aku kejar Oke, bentar yuk. lagi. Bisa hidup enak, dapat lelaki baik, kenapa mbaknya masih nggak bersyukur? Padahal mas yang tadi udah baik banget, masih aja tega nyakitin manusia, nggak pernah puas dan selalu nggak bersyukur. Itu mas yang tadi. Alah, ngapain orang? Mas kamu ngapain? Ini teman saya, Mbak. Temen saya enggak, kamu mau ngambil, kamu mau, aduh, tolong, ih, kamu mau,
masnya? Mbak, bantuin saya. Potong mas ini ke rumah. Kok tiba-tiba? Nanti saya jelasin di rumah. Aduh. Aduh. Aku tiba-tiba ngeliat dia. Pelan, Mbak. Kamu udah minum obat belum sih tadi? Mbak, bentar saya cari obatnya dulu. Iya, minyak kayu putih kalau ada, terus air juga. Yang penting minyak kayu putih atau minyak telon boleh. Bentar ya, Mbak. Mas. Kok bisa kayak gini sih nih orang? Mas. Mas, cepetan dong nyarinya. Mas, Mas bangun dong. Nanti kamu mati lagi. Ya, dia sakit apa sih Mas? Epilepsi, Mbak. Obatnya mana? Saya lagi cari obatnya. tapi Yaudah, belum yaudah, ketemu. yaudah cari dulu ya. Saya usaha buat dia bisa sadar. Iya, bentar ya, Mbak. Aduh, pakai kayak ginian kan biasanya biar orang sadar. Ngerti lagi. Mas. Bisa-bisa. Apain kamu? Masnya pingsan. Udah nggak apa-apa. Terus kamu? Bun, kamu tuh gak beruntung banget sih. Udah diselingkuhin sama pacar kamu malah sakit yang kayak gini. Maksudnya? Kamu jangan fitnah ya? Mas, maaf Mas. Saya tadi lihat Mbak yang di depan sini dijemput sama laki-laki lain. Mbak, jangan mentang-mentang saya ngasih kebaikan buat Mbak. Mbak gampang fitnah orang kayak gitu. Mbak, Aku tulus tadi sama Mbak. maksudnya Tulus sama Mbak. saya fitnah. Iya. Beneran saya lihat sendiri Udah, pakai. udah. Mbak nggak tahu apa-apa tentang hubungan saya. Mas saya kayak gini karena kasihan sama masnya. Udah, mending Mbak pergi aja. Jangan fitnah gini. Aku tulus tadi bantu Mbak. Yaudah, pergi. Saya ngomong jujur kok Mas. Saya nggak ada niatan untuk fitnah orang lain walaupun saya miskin dan cuma. Aku harus percaya. Aku baru kenal sama kamu. Sedangkan aku kenal sama pacar aku udah lama banget. Gak mungkin dia kayak gitu sama aku. Ya, aku harap Mas selalu bahagia dan menemukan perempuan yang tepat. Oke, kamu pusing ngapain? Dan? Kamu udah sadar? Coba aja minum dulu. Aku pingsan nih. Iya, kamu pingsan. Mbak Maya yang tadi mana? Kusir. Ngapain kamu usir? Dia ngapain juga di sini? Ya ampun, Fer. Dia tuh yang udah nolongin kamu. Kenapa kamu usir? Tolongin aku. Waktu kamu pingsan tadi, ada orang yang sempat mau ngambil barang-barang kamu. Tapi dia yang nolongin. Habisnya dia fitnah pacar aku sih. Dia fitnah Mary. Katanya dia tahu apa? Aku nggak kenal dia juga. Fitnah pacar kamu. Iya, katanya dia selingkuh sama cowok. Nggak paham apa dia tadi bilang. Cewek gembel itu ngeliat kalau Ya gak mungkin lah, Mary kan baru pulang dari sini. perlu kamu tahu ya. Dia juga udah nolongin kamu ngegotong sini. Ya, aku masalah itu oke, nggak masalah. Aku mau kasih, tapi dia yang bikin aku ini, dia fitnah. Jangan-jangan dia modus kali. Iya kan? Aku kasih tahu ya sama kamu. Mbak itu emang bener. Maksudnya? Mary emang bener-bener selingkuh. Jangan main-main kalau ngomongnya. Kita Tadi udah aku mau nikah. bilang sama kamu. Tapi aku takut kamu sakit hati, takut kamu sedih. Makanya aku tahan. Aku ada buktinya kok. Semalam aku ketemu sama mereka. Nggak sengaja. Katanya kamu bilang sama cewek.
Ya aku nggak tega aja tadi bilang, aku takut kamu sedih. Sekarang aku bilang yang sebenarnya. Nih. Itu bener Mary kan? Sama cowok lagi mesra-mesraan. Mbak itu bener. Dia nggak bohong. Dia udah niat baik sama kamu. Dia ngelakuin yang kedua kali. Ini nggak bisa dimaafin sebelum aku nikah sama dia. Aku yakin dia cuma mau manfaatin kamu aja. Waktu dia udah dapat harta dari kamu, aku udah curiga kalau dia tuh bakal ninggalin kamu nanti. Gak diangkat. Kamu harus minta maaf sama Gembel itu. Halo, Kenapa? kamu udah di mana? Oh, aku udah di kantor, soalnya ada urusan di kantor. Balik ke kantor. Sekarang di kantor. Iya. Sekarang udah di kantor. Iya, udah di kantor. Kenapa? Ya nggak apa-apa, cuma mastiin aja. Takut kamu gak nyampe. Ya udah. Ingat kok. Ya udah, oke. Yuk. Oke. Katanya di kantor. Kita lihat. Dia kemana? Coba aja cek GPS-nya. Kamu harusnya nggak ngusir cewek itu barusan. Ya aku makasih banyak terkait dia menolong aku. Tapi siapa yang nggak kaget juga dia bilang Mary selingkuh padahal aku nggak kenal sama dia. So tau banget kan. Tapi kalau nggak karena dia bilang kalau Mary selingkuh, aku nggak akan berani bilang juga. Dia bilang di kantor. Ternyata di rumahnya. Ikut aku. Ya. Ini punya pengemis tadi kan? Iya, itu punya pengemis tadi. Oke. Sekalian kita cari dia. Aku minta maaf. Aku juga punya utang budi. Ya, kamu harus minta maaf sama dia. Yaudah, kamu ikut aku ke rumah Mary. Apa sih sampai keringetan kayak gitu? Panas lah habis hujan tadi, terus tiba-tiba panas aja. Kamu panas-panas gini nggak mau ngasih aku minum dah? Astaga, aku lupa sayang. Bentar-bentar aku. Ya air dingin loh. Tuh. Air ada kayaknya. biasa aja. Iya, maksudnya air putih. Iya air putih. Oke, bentar. Bentar ya. Ini. Ya, diminum. Kasih ya. Sama-sama. Gimana kerjaan kamu di kantor? Lancar. Alhamdulillah kalau gitu. Jualan kamu gimana? Aku males sih Kok males sih? lanjutin. Ya kan tahu sendiri labanya tuh nggak seberapa jadi ya udahlah. Ya, namanya orang buka bisnis pertama ya memang kayak gitu, pelan-pelan. Pasti nanti ada untungnya juga kok. Kalau kamu nggak nekunin kayak gitu gimana? Udah sayang, lagian ya lebih baik tuh aku pakai sendiri aja deh semua bajunya. Kamu gimana sih? Ya malah rugi dong kamu. Iya rugi sih, tapi kan ada kamu yang mau bantuin. Lo tahu teman-teman Iya. kamu nanti di teman kantor kamu tuh pengen beli baju. Udah, Ya aku bantuin rekomendasi. ntar kalau share-share ke teman-teman yang cewek-cewek itu. Kasih ya. Kapan aku bisa ketemu sama orang tua kamu? Emang kita gini-gini aja. Kita nggak mau ke jenjang serius gitu. Ya aku mau sih sayang, tapi kan orang tua aku kan gimana ya, overprotective banget sama aku, jadi aku belum siap gitu. Dari dulu jawabannya gitu. Kan belum ketemu juga. Ntar kalau kita sudah ketemu sama orang tua kamu kan. Halo Mary. Didan, kamu ngapain ke rumah? Siapa Mer? Di kantor. Lagi di kantor. Aku Siapa? ini teman kantor aku. Harus masuk rumah. Kita meetingnya berdua soalnya ini personal gitu. Maksudnya siapa? Kenal. Calon suami.
calon suaminya yang sebentar lagi akan menikah sama Mary. Mer, kamu bisa jelasin ini nggak? Oh, nggak tahu. Aku Ini nggak tahu. Pantesan aja. Aku minta ketemu sama orang tua kamu banyak alasan. Wah. Jadi ini, Ternyata kamu dalangnya ya. enggak, Fer, ini aku bisa jelasin. Ini beneran teman kantor aku kok. Kita tuh lagi meeting berdua aja di Teman kantor? sini. aku pacar dia. Iya. Kamu gak usah bohong. Jadi ini selama ini yang kamu tutupin. Mary. Ferry tuh kurang apa sih sama kamu? Hah? Semuanya udah dikasih. Kamu ngapain kesini sayang? Kamu bilang di kantor. Aku cek kamu lagi di rumah. Aku bener di kantor barusan. Tadi aku di kantor. Pergerakan kamu tetap di rumah. Tahu nggak? Selama ini aku nyadap map kamu. Kok bisa? Jadi kemanapun kamu pergi aku tahu. Kok kamu nggak bilang dulu aja sama aku? Kau bilang kamu hapus. Dan aku nggak bakal tahu apa-apa tentang kamu. Ya udah, mungkin dari sini aku sudah bisa memutuskan. Memutuskan apa, Fer? Pernikahan ini nggak jadi deh. Kamu Mungkin bercanda belum ngomong lah. kayak gitu? Kamu bercanda ngelakuin hal ini? Iya, kita itu udah lama hampir mau nikah. Kamu mau mutusin dulu aja? 2 kali, Mar. Ya, hampir mau nikah. Aku juga ketipu, Mas. Ternyata emang ya kalau ular tetap ular. Iya, aku minta maaf sama kamu. Aku akuin aku emang salah. Aku maafin. Tapi aku hilaf banget, Fer. Aku cuma Hilaf itu sekali. Ini udah berulang kali. Udah 2 kali. Ya udah, pernikahan kita batal. Nanti malam aku rumah orang tua kamu. aku nggak mau. Aku nggak mau. Kamu jangan mutusin sepihak gini dong. Sudah gimana? Udah jelas banget kan? Ya udah, aku pulang. Enggak. Dok. Dok. Ya udah, ini semua karena ulah kamu. Bukan aku yang mulai, kamu yang mulai. Pertama, kamu selingkuh. Oke, aku maafin. Aku anggap itu hilaf. Tapi ini udah yang 2 kalinya. Dan kamu berani masukin cowok ke rumah kamu. Fer, aku mohon. Kita Kasih udah kesempatan menikah. lagi, 1 kali lagi. Aku janji aku nggak bakal gitu lagi sama Nggak kamu. ada kesempatan. Aku mending sama seorang pengemis daripada sama intelektual tapi pikirannya ke kamu. Fer, Ferry. Gak usah maksa deh. Perempuan tuh harus punya harga diri. Ular. Apaan sih kamu? Apa? Aku nggak terima ya sepupu aku diselingkuhin sama kamu. Bersyukur makanya jadi cewek. Aku bakal dapetin yang lebih baik kok daripada Ferry. Cowok sini tuh enggak. Cuma Ferry aja yang kaya. Perbaiki dulu sikap kamu, baru kamu ngomong kayak gitu. Nggak pantas tau nggak ngomong kayak gitu. Watak ya watak. Nggak pernah berubah. Kenapa sih bisa ketahuan? Ferry juga ngapain sih? Pakai nyadek GPS aku. Hah? Dia marah karena sayang banget sama pacarnya. Harusnya Mbak tadi beruntung dapet mas kayak itu. Laki-laki yang tulus. Seandainya keadaan aku nggak kayak gini, mungkin aku bisa dengan tulus mencintai laki-laki baik seperti dia. Kalau aku bisa dapetin hatinya, mungkin aku bisa dengan tulus seumur hidup untuk menyayangi dia. Aku berharap kamu terbuka hatinya, Mas, dan mendapatkan perempuan yang lebih baik lagi. Karena kamu akan tetap jadi mimpi buat aku. Aku juga berharap kamu segera sehat. Yuk. Nah, ini dia. Iya, parkir. Untung aja nggak jauh dari rumah. Mbak, topinya ketinggalan.
Ya ampun, Mas jauh-jauh cuma mau nganterin ini. Nggak jauh kok, deket aja. Lagian aku juga ada acara keluar dan sekalian nyari Mbak. Saya minta maaf ya. Untuk apa, Mas? Ya, ternyata yang Mbak bilang benar. Maksud Mas? Sepupu saya ada buktinya. Oh ya, aku juga minta maaf atas perilaku saya tadi. Nggak perlu minta maaf, Mas. Saya sudah maafin kok. Wajar Mas bersikap kayak gitu, apalagi nggak kenal sama saya. Apalagi saya cuma seorang gembel. Ya udah, kalau gitu Mbak ikut saya dulu. Nggak usah, Mas. Nggak apa-apa. Gak apa Mbak. Saya pengen ngomong lebih banyak sama Mbak. Ya, tentang kerjaan juga. Gimana? Mas mau kasih saya kerjaan? Iya. Iya, saya jalan kaki aja ke Nggak rumah apa-apa. Mas yang Naik tadi mobil kan. aja Mbak. Nggak, naik mobil aja nggak apa-apa. Badan saya bau. Nggak apa-apa, santai-santai. Ya udah, yuk masuk. Beneran? Bener. Mungkin dia malu ada kamu. Oh ya udah kalau gitu. Enggak. Iya, nggak apa-apa. Kamu udah baik-baik aja, udah nggak sakit lagi. Aku memang secara tiba-tiba kadang, ya penyakitku kayak gitu. Aku harap kamu selalu sehat ya. Amin. Ya udah masuk. Masuk aja Mbak. Saya juga terima kasih sama Mbak. Kalau bukan karena Mbak yang bilang, saya mungkin nggak bilang sama dia. Aku sakit hati soalnya. Ayo. Mbak udah makan? Belum, Mas. Udah. Kamu boleh mandi-mandi di sini sebelum aku ngomong. Saya nggak punya baju, Mas. Ada baju sepupu saya juga orang yang di sini. Oh ya, kamu tinggal di mana? Biasanya ke terminal. Tidur di terminal? Ya udah deh, cerita di dalam aja ntar. Kamu mandi dulu ya, aku siapin bajunya. Oke? Makasih banyak ya, Mas ya. Ya udah, masuk aja nggak apa-apa. Ayo. Oh iya, Mas. Kamar mandinya kamu masuk sebelah kanan. Sudah ada sabun, ada anduknya juga. Oh ya, anduknya ada jemuran yang putih. Ntar aku siapin bajunya. Saya nggak apa-apa masuk, Mas. Nggak apa-apa, masuk aja. Ya udah, permisi ya. Sebelah situ kamar mandinya. Aku tak siapin bajunya ya. Mas, bajunya terlalu pendek saya pakai. Makasih. Aneh rasanya. Baju adik sepupu aku. Ternyata kalau kamu make up lebih cantik. Kenapa bisa jadi kayak gini? Semenjak kedua orang tua saya nggak ada, saya tinggal sama paman. Paman saya suka judi. Jadi Kamu yatim piatu? Jadi akhirnya rumah yang saya tinggali dijadikan jaminan ke bank dan disita. Paman saya nggak tahu lari kemana. Sebelumnya kamu kerja? Kerja paling jualan dulu. Jualan kecil-kecilan.
Cuma semuanya sudah habis karena paman ambil. Kamu lulusan apa? Kamu sekolah? SMA. Ada jasanya. Sudah nggak ada. Kemana? Dibakar. Aja orang nggak percaya kalau saya punya sekolah. Akhirnya setiap mencoba mencari pekerjaan yang ada saya diusir, dikira cuma mau ngemis. Ya udah. Gini aja. Kamu bisa jadi OB di kantor aku. Mas mau nerima saya jadi OB? Iya. Saya mau, Mas. Yang penting saya bisa kerja. Kamu orang jujur, aku tahu itu. Jadi banyak perhitungan yang aku bisa ngambil sikap kayak gini. Sebenarnya pekerjaan OB itu paling bawah sih. Saya nggak masalah, yang penting saya bisa bekerja daripada orang mengira saya sebagai pengemis. Kayak gini, nggak apa-apa. Sementara kamu di OB dulu. Ntar saya bantu untuk ngurusin ijazah kamu. Dan kalau sudah kelar, kamu bisa kuliah di kantor. Nanti kamu bisa upgrade ke yang lebih baik lagi. Mas, saya bisa makan setiap hari, punya pekerjaan itu sudah cukup. Saya nggak akan mampu untuk kuliah. Kejujuran kamu yang membuat aku ya kagum aja. Kamu bisa aja ketika aku pingsan tadi ngambil barang-barang aku, barang berharga aku, tapi kamu nggak lakuin itu. Yang aku butuhin di perusahaan aku orang yang punya, bisa dipercaya maksud aku. Cuman aku nggak bisa langsung masukin kamu ke staff. Saya juga nggak berharap banyak ke sana, Mas. Saya bisa kerja, saya bisa makan, sudah cukup. Oh iya, sementara kamu bisa tinggal di sini. Oh enggak. Aku nggak di sini. Aku ada rumah satu lagi. Kamu bisa tempati rumah ini sementara. Mas, Gak masalah. saya nanti bisa bantuin Mas masak, nyiapin makan, Eh, bersihin rumah, enggak perlu. cuci jemur. Kamu Nggak cuman apa-apa. enggak. Aku ada satu rumah lagi. Aku bisa tinggal di situ. Cantik ternyata. Oh ya, dan sementara dia nggak punya tempat tinggal. Biar dia nempati rumah ini dulu. Aku tinggal di rumah yang bataan sementara. Oh iya, siap Fer. Tadi kayaknya ada yang ngomong gini deh sama Mary. Mending aku nikah sama pengemis daripada cewek kayak gitu. Kayaknya ada yang ngomong kayak gitu tadi. Enggak, Siapa enggak. Mary? Mary pacar aku. Mantan lebih tepatnya sekarang. Siapa yang ngomong kayak gitu ya? Ini sepupu aku, Lidan. Jadi Mas sudah putus sama Mbak yang tadi? Udah Mas, saya nggak putus. ngedoain Mas Oh, putus enggak, lo enggak, tadi. enggak. Aku lihat. Saya tadi cuma berharap Mas bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik lagi, bukan berarti Iya, saya makasih ngedoain. banyak. Ya, aku ngelakuin ini semua. Ini hanya semata-mata karena utang budi aku dan permintaan maaf aku udah ngusir kamu tadi. Oke? Mas ngasih pekerjaan dan tempat tinggal untuk saya bersyukur sekali. Ya udah, kamu bisa tempati rumah ini dan nanti biar Didan beliin kamu baju. Jangan yang kayak gini ya Mas, saya nggak nyaman. Iya, kan untuk sementara aja. Ntar malam biar Didan belanja. Iya, nanti sama aku aja. Sama- Ya, ini Ya. adik sepupu aku. Saya manggilnya Mas siapa? Saya belum tahu nama. Oh ya, Mas. nama saya Ferry. Saya Vivilia. Pilih ya. Bagus ya namanya. Iya. Cantik juga. Aku kira tadi Markona namanya. Hah? Enggak. Zukide. Sukide. Bu Side. Musida yang jualan. Ya udah, kamu bisa istirahat dulu. Oke? Saya masih ada hal yang perlu diomongin sama adik aku. Gak tanggung jawab dulu soal omongan yang tadi. Apaan? Laki-laki yang dipegang omongannya. Ya udah. Ya udah sekali itu lanjut. Saya masuk. Ya, oke. Iya. Cantik ternyata.
Sensitif Iya, banget. tapi aku bukan itu sih. Cuman dia jujur aja. Serius. Ya kan? Dia bisa ngambil barang aku aja tadi. Cuman Iya. dia ngelakuin. Dia sih nggak cocok jadi karyawan kamu. Cocoknya jadi istri kamu. Kita baru kenal. Enggak lah. Aku ngelakuin ini semua karena aku hanya pengen berhutang budi aja sama dia. Lagian aku ada rumah 2. Hutang budi ujung-ujungnya saling cinta nanti itu. Nggak bakalan. Aku prediksi. Aku nggak bakal memanfaatkan momen ini, nggak. Ya elah, ngomongnya aja kayak gitu. Ya udah, balik. Kamu istirahat dulu, balik ke rumah Bataan. Iya. Kamu, ya udah balik dulu. Ya udah aku balik dulu ya. Ya. Seneng banget kamu ya. Anaknya cewek cantik. Novi, kuncinya cekat di pintu ya. Aku tinggal dulu. Iya Mas, Kuncinya di pintu. Mas Ferry pulang. Iya, saya pulang ke rumah Bataan. Misalkan butuh apa-apa, bisa masak kan? Di kulkas ada. Masak aja. Saya pikir ini rumah tinggal Mas Ferry. Iya, saya kadang tinggal di sini, tapi lebih sering di sini sih daripada di sana, karena di situ terlalu besar. Ya udah kalau gitu, saya balik dulu ya. Kalau ada apa-apa, oh iya, nggak ada HP. Ntar aku sambang-sambangin sini, oke? Hati-hati ya Oh iya, Mas. kalau misalkan ada Pak RT atau orang di sini bilang aja saudaraku. Oh iya. Udah. Mas Ferry hati-hati. Oke. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Rumah ini jarang aku tempati, karena emang luas banget. Jadi rumah ini saya buat untuk nanti kalau aku sudah punya calon istri. Bagus banget Mas Fer rumahnya, luas. Diajakin keliling aja udah Capek. berasa ngos-ngosan saya. Ya, kalau kita punya, maksud aku kalau aku punya anak banyak, nanti anak kan kamarnya punya masing-masing. Iya. Aku buat ini semua untuk masa depan aku, istri aku, dan anak aku. Amin. Aku doain Mas Ferry selalu bahagia. Mas Ferry itu orang hebat. Jadi kalau sampai ada perempuan yang masih main-main dan nggak sayang sama Mas Ferry, itu nggak bersyukur namanya. Gak ada satupun pacar aku, bahkan yang terakhir kemarin, tahu rumah ini. Ih. Meskipun aku udah tunangan sama dia, aku nggak kasih tahu. Sebenarnya aku bukan buat surprise aja sih buat dia, cuman dia udah kadung kayak gitu. Padahal perempuan yang jadi istri Mas Ferry itu akan jadi perempuan paling beruntung. Nah juga, semuanya itu tergantung jodoh, ya kan? Dan alhamdulillah sekarang aku sudah ada calon istri. Oh ya? Alhamdulillah. Ya udah Mas Fer, kalau gitu saya kan juga udah lumayan bisa cari kontrakan, jadi saya nggak perlu tinggal di rumah Mas Ferry yang di sana lagi. Saya nggak mau istri Mas Ferry itu salah paham. Ya, menurut aku memang menyuruh kamu keluar dari rumah itu. Iya Mas Fer, saya akan segera keluar kok dan cari kontrakan baru. Pindah ke sini. No. Jadi pembantu di sini. Main jadi pembantu? Iya, buat rumah sebesar ini kan Mas Ferry butuh pembantu. Di sini pembantunya udah ada 3. Iya, tadi saya lihat di bawah masih kurang ya. Saya nggak apa-apa kok. Cukup. Yang penting saya selalu bisa dekat sama Mas Ferry. Walaupun harus jadi pembantu, nggak masalah. Ya, pembantu. Bukan di hatiku.
pembantu seumur hidup. Aku lamar kamu. Ya, kenapa aku bilang tadi nggak sembarang wanita aku bawa kesini? Karena rumah ini mau aku jadiin surprise untuk calon istri aku. Kamu suka? Suka. Maksudnya? Iya. Suka sama Mas Ferry sejak awal ketemu. Menjadi istri aku. Ya udah. Nanti kalau kita udah nikah, kita bakal nempatin rumah ini. Bisa bersihin rumah ini sebesar ini. Bisa. Kalau kamu butuh pembantu yang maksudnya di sini kurang membantu menurut kamu, Aku bisa ngelakuin semuanya sendiri. ya nggak kasihan mereka juga butuh kerjaan di sini. Ya aku bisa bantuin mereka. Bukan berarti aku suruh mereka untuk berhenti. Yaudah, aku tunjukin kamar yang lain ya. Ini kamar tempat karaoke, terus ada barnya juga. Jadi aku bisa masak di sini boleh? Dapurnya ada 3. Iya. Boleh di sini. Kayaknya aku bakal betah masak di sini deh. Yang penting kamu senang. Ya udah, aku tunjukin kamar yang lain. Oh ya, di situ ada ruang kerja. Umur hidupku